Tidak hanya satu, mulai dari ayat 1 sampai ayat 12, berbahagialah Makarios. Dia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tetapi dimulai dengan orang yang miskin untuk menunjukkan betapa butuhnya tiap-tiap orang di hadapan Allah dan kepada Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudara, ini sebagian dari apa yang Yesus khotbahkan tentang ucapan bahagia. Saya pernah mengkhotbahkan bagian ini menjadi seri 2 bulan di gereja tiap minggu dengan bagian-bagian tema dari kalimat berbahagia pertama sampai yang ke-9. Sesuatu yang menarik, panjang lebar kita bisa memahami isi Alkitab tentang orang miskin, orang berduka cita, lemah lembut, lapar haus, murah hati, suci hati, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena nanti kita membaca, atau kita sudah baca, orang yang suci hatinya, dia dikatakan memiliki segala sesuatu yang tidak bisa dunia berikan. Ibu bapak dan saudara-saudara, pada slide yang berikutnya, saya menyampaikan tentang nats yang sudah kita baca. Yesus berkata kepada para murid-muridnya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya membuat huruf kamu adalah garam dunia dengan font yang besar untuk memberikan gambaran bahwa ini sudah jadi. Kamu adalah, bukan kamu akan menjadi. Yesus menunjuk para murid, kamu adalah garam dunia. Kapasitas dari para murid yang semuanya berasal dari Galilea, itu kemudian Yesus bisa sampaikan. Tentu saja pada waktu Yesus sampaikan ini tidak hanya 12 murid. Mungkin 100, mungkin 200, tapi saya percaya ribuan orang mendengarkan itu. Dalam kaitannya dengan mujizat yang Yesus berikan kepada 5.000 orang yang mengikutinya dengan 2 ekor ikan, 5 ketul roti. Sehingga Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Apakah pada waktu itu Yesus mengatakan hanya di tanah Israel saja? Atau Yesus punya gambaran kalau ingin menjadi orang Kristen, wilayahnya adalah dunia. Tidak dikatakan bahwa hanya garam di tanah perjanjian Israel. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Pada dasarnya dan hakikatnya garam itu adalah asin. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin ada garam yang kemudian dia menjadi tawar. Hakikat garam adalah asin. Saudara-saudara, saya sedikit bersaksi bahwa tahun 2016 saya divonis kanker. Dan yang ada di tubuh saya itu sedikit berbeda dengan hal-hal yang umumnya terjadi pada pasien kanker. Di leher saya ada getah bening, di batang otak saya ada 2 tanda kanker, di paru-paru saya juga muncul kanker, lalu kemudian di bagian saluran pencernaan makan itu juga ada, dan di 2 anak ginjal itu juga ada kankernya. Sampai saya di Singapura dianjurkan melakukan kemo. Sekali kemo harusnya 52. Sekali 1 tahap itu 52 kali. Dan saya menolak untuk di kemo. 2 adik perempuan saya meninggal dunia karena kanker. Kakak mama saya meninggal karena kanker. Di dekat saya yang mengidap kanker cukup banyak. Saya kehilangan berat badan dalam waktu 2 bulan, Februari 2016, hanya dalam hitungan yang singkat, saya kehilangan 30 kg, tiap pagi saya mengeluarkan darah, muntah, tumpah darah, rata-rata 15 kali.
Dan waktu saya dirawat di rumah sakit, salah satu rumah sakit Jakarta, saya diberi garam. Jadi kapsul yang kemudian isinya hanyalah garam, karena saya sangat drop, tidak ada garam dalam tubuh saya. Nanti ini menjadi sesuatu yang saya sebut perubahan dalam kehidupan saya. Dan kemudian dokter mengatakan saya divonis kanker stadium 4 dengan begitu banyak di tubuh, dan pada bulan menjelang Juli, karena rata-rata dokter, 6 dokter, 4 Jakarta, 2 Singapura mengatakan tidak mungkin saya bisa melewati sampai bulan Juli. Tapi akhir bulan Juni saya disembuhkan. Tangan Tuhan yang tidak berubah di dalam mujizat dan kuasanya mengangkat saya lagi dan menyembuhkan lagi. Sampai dokter di Singapura mengatakan tidak mungkin saya bisa sembuh. Tapi saya kemudian sembuh lagi dan berat badan saya sudah sebagaimana awalnya. Nah, apa yang berubah dalam hidup saya? Sejak saat itu saya keliling Indonesia, karena itu janji saya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah sembuhkan saya, kemana orang tidak mau pergi, maksud saya pelayan Tuhan tidak mau pergi, saya mau pergi ke tempat itu. Dan saya masuk pedalaman kemana-mana. Dan sampai hari ini, dari 2016 pertengahan sampai hari ini, saya kok sukanya makan garam. Saya beli jambu di Papua, jambu air, bukan yang manis. Sampai di Brastagi, saya hanya cari jambu, tidak cari yang lain. Dan di tas laptop saya itu ada garam. Jadi apa yang Yesus katakan, jika garam itu mentawar, dengan apa dia diasingkan? Ada orang mengatakan terlalu banyak makan garam nanti darah tinggi dan sebagainya. Ya, tetapi saya sampai hari ini masih darah rendah. Tensi saya rata-rata 90/60. Rata-rata per hari. Jadi ya saya makan garam terus. Jadi saya mengerti, dan saya kemudian tahu bahwa ternyata garam itu tidak saja diproduk atau dimunculkan dari laut, dari gunung juga muncul garam. Ini yang dimaksudkan Yesus. Kalau garam sudah tidak asin lagi, tidak ada gunanya, dibuang, diinjak orang. Lalu dikatakan pada ayat 14, ayat 15, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, lagi pula orang tidak menyalakan pelita dan lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Terang dunia di sini menunjukkan sebuah keterbukaan, kesaksian. Kalau dikaitkan dengan penginjilan, garam itu seringkali disebut dengan kesaksian presensia. Kita hadir di kantor, perusahaan, kita hadir di pabrik, kita hadir di organisasi apa saja, kita adalah garam. Tetapi ketika kita memproklamasikan Yesus secara terbuka, itu adalah terang. Nah, saudara-saudara, kemudian pada ayat yang ke-16, di sini pada slide yang berikutnya, ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan karena melihat, menyaksikan terang itu, memuliakan Bapa di sorga. Waktu saya tidak panjang, tapi saya coba menyimpulkannya. Pada slide yang berikutnya, kalau kita memperhatikan tentang garam, di dalam bahasa Latin kata garam itu adalah salarium. Salarium ke bahasa Inggris menjadi salary. Kalau kita kerja di sebuah perusahaan, di kantor, kita dapat gaji, itu namanya kita dapat salary. Dan pada waktu Yesus mengucapkan kalimat khotbah di atas bukit ini, masih berlaku gaji tentara Romawi dibayar dengan garam. Nah, saudara-saudara, kalau melihat garam dari slide yang pertama itu bentuknya kristal ya. Saya tidak membayangkan garam itu seperti garam dapur yang halus. Sisanya dibayar dengan koin denarius, seorang tokoh yang terkenal, dan nama denarius ini kemudian di daerah Timur Tengah disebut dalam bentuk mata uang dinar.
Jadi dengan kata lain, Yesus sebenarnya sedang bicara tentang kualitas, bukan bicara tentang mengasinkan belaka. Kehadiran umat Kristen di dunia, dia hadir dalam sebuah nilai. Pada slide yang berikutnya, saya mengatakan bahwa dalam sejarah uang, dulu sebelum manusia mengenal koin atau mengenal uang kertas di Indonesia, saya pernah mendengar dalam satu seminar bahwa sejarah uang di Indonesia sebelum kita mengenal sen, kita mengenal kertas, maka dikenal sistem barter, yaitu benda. Ada juga hewan. Saya punya kambing ditukar dengan misalnya 10 beras, 10 karung beras. Dan ini gambaran dari yang terus beredar. Bahkan kalau kita membaca tentang sejarah mata uang dari berbagai negara, itu sangat menarik. Tetapi ini mau bicara tentang garam. Garam itu harus juga dimengerti dalam perspektif salarium, salary, dan uang. Kalau saya punya uang Rp50.000, saya berbelanja dari Papua sampai di Aceh, tidak ada yang berhak menahan atau menolak uang yang saya pakai, karena uang itu punya otoritas dan hukum di seluruh wilayah Indonesia, uang rupiah yang saya punya. Tetapi kalau saya berbelanja di satu tempat, kemudian uang saya tidak diterima, maka kemungkinan besar uang itu adalah uang palsu.